Anda perlu memperhatikan keterbatasan waktu. Kita cuma punya waktu beberapa minggu hingga proposal itu harus selesai. Sehingga kita tidak perlu memikirkan penelitian yang sangat rumit, ya. Kita harus menjadi lebih realistis. Kemudian yang kedua adalah kesulitannya. Kira-kira kalau Anda mau memberikan treatment kepada sekelompok anak yang mengalami disleksia, kira-kira berapa banyak anak disleksia yang bersedia ikut dalam eksperimen Anda? Ya, itu nomor 3, ketersediaan subjek. Kemudian kalaupun ada, anggaplah Anda mempunyai cukup subjek, ya. Kira-kira eksperimennya seperti apa? Nah, kesulitan penelitian ini harus dipikirkan. Kalau Anda mau membuat eksperimen kepada anak-anak disleksia, bagaimana Anda mengukur peningkatannya? Apa yang terjadi? Apakah Anda harus menggunakan MRI misalnya? Ya, itu harus kita pikirkan. Nah, itu juga berkaitan dengan nomor 4. Apakah alat ukurnya itu tersedia? Atau Anda harus beli? Atau Anda harus mencari dulu siapa yang punya alat ukur itu? Nah, saya punya pengalaman waktu saya buat eksperimen di saat saya mengikuti program magister, ya. Saya menggunakan alat-alat, ya, alat ukur yang harus saya beli dari Amerika karena di Indonesia tidak ada. Nah, itu juga harus dipikirkan karena memang ternyata kalau saya tidak menggunakan alat itu, pengukurannya itu menjadi subjektif. Jadi saya memilih untuk menggunakan pengukuran yang computerized, ya, dan terukur. Kemudian, apakah peralatan-peralatan pendukungnya tersedia? Waktu itu saya butuh komputer, ya, komputer jenis tipe tertentu. Dan apakah itu tersedia atau tidak? Atau kita harus mengadakannya dulu? Kemudian secara etika bagaimana? Apakah mungkin kita melakukan eksperimen itu? Misalnya, kita mau melakukan eksperimen apakah bayi yang baru lahir itu jika dimarahi terus ya setiap hari dibentak-bentak dia akan menjadi bayi yang depresif misalnya. Siapa yang mau menyediakan bayinya? Ya, kalau ada bayi-bayi yang tidak punya orang tua, apakah secara etika itu layak dilakukan? Ya, tentu tidak. Jadi kita tidak bisa melakukan eksperimen seperti yang kita inginkan itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana masalah? Masalah penelitiannya itu merupakan kalimat pertanyaan, ya. Jadi kalau Anda mengajukan permasalahan penelitian, buatlah dalam kalimat tanya. Dan permasalahan untuk eksperimen itu harus menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Ya. Jadi misalnya, apakah ada hubungan? Nah, antara A dan B, itu contoh masalah penelitian. Untuk eksperimen, kita mempertajam lagi pertanyaannya. Jadi, apakah ya, tontonan kekerasan dapat meningkatkan perilaku agresif pada anak? Nah, itu ya menyatakan hubungan sebab akibat kalau untuk penelitian eksperimen, dan tidak boleh ambigu ya. Apakah kalau diberi
tontonan yang ada unsur kekerasannya, anak-anak ya akan berubah perilakunya. Nah, itu ambigu. Perubahan perilaku seperti apa yang dimaksud? Tidak jelas. Ya. Harus dinyatakan dengan jelas, variabelnya dapat diukur. Ya. Kemudian, dari pertanyaan itu, kita mengajukan hipotesis. Jadi inti dari sebuah penelitian itu adalah menjawab pertanyaan. Bertanya di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat krusial. Karena semua inti dari penelitian itu adalah pada hakikatnya menjawab pertanyaan itu. Dalam eksperimen, sebelum kita melakukan eksperimen, kita berupaya menjawab pertanyaan itu secara hipotesis. Kita membuat dugaan atas pertanyaan itu berdasarkan teori yang sudah kita baca, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Jadi kita tidak mengajukan hipotesis berdasarkan perasaan atau berdasarkan dugaan suka-suka, ya, tapi harus berdasarkan teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Jadi contohnya seperti penelitian Bandura yang memberikan video kepada beberapa anak, kemudian anak-anak itu ternyata melakukan tindakan kekerasan yang sama seperti yang diperlihatkan di dalam video. Ya. Bagaimana dugaannya? Dugaannya adalah bahwa tontonan kekerasan itu dapat meningkatkan perilaku agresivitas pada anak. Itu adalah hipotesisnya, dan itu menyatakan hubungan sebab akibat di antara dua atau lebih variabel itu. Dan bisa diukur, diuji. Ya. Jadi hipotesis itu harus bisa diuji. Oke. Kemudian ada hipotesis itu dinyatakan juga secara statistik ya, seperti ini. Kalau mungkin masih ingat dulu di pelajaran statistik ya, ada mu, mu itu lambang rata-rata untuk populasi ya. Kalau hipotesisnya itu dua ujung atau dua arah, ya, two tails bahasa Inggrisnya, maka rumusannya adalah mu1 sama dengan mu2. Ini artinya kelompok pertama itu rata-ratanya sama dengan rata-rata kelompok 2. Kalau yang satu ujung atau satu arah, one tail, bahasa Inggrisnya one tails, itu mu1 lebih besar daripada mu2 atau dibalik. mu1 kurang dari mu2. Ya. Ini adalah rumusan hipotesis statistik. Oh ya, kenapa kita perlu merumuskan ini? Karena rumusan hipotesis yang kita buat dalam bentuk kata-kata tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi, itu belum bisa diuji secara statistik. Jadi harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa statistik. Baru kita bisa melakukan uji statistik untuk bisa membuktikan hipotesis yang mana yang diterima. Apakah hipotesis penelitian kita H1 atau hipotesis 0 yang kita terima. Begitu ya. Itu kenapa kita perlu menerjemahkannya dulu ke dalam hipotesis statistik. Nah, sekarang mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian pasti semua sudah tahu ya. Ada dua, bebas dan terikat atau tergantung ya. Yang jelas independen dan dependen. Tapi ada juga variabel sekunder. Nah, contoh tadi kan di awal saya menjelaskan mengenai misalnya Anda mau meneliti bagaimana cara meningkatkan IP di dalam pembelajaran daring ini.
IP itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor motivasi, ada faktor kecerdasan, ada faktor sinyal, ada faktor teman-teman sekelompok, ya, dan lain sebagainya. Ada termasuk di dalamnya adalah strategi belajar. Nah, ketika kita mau meneliti misalnya metode atau jenis strategi belajar tertentu yang dipakai, maka variabel-variabel yang lain seperti IQ, motivasi, sinyal itu harus dibuat stabil karena dia merupakan variabel sekunder yang bisa memengaruhi variabel bebas itu. Ya, dia bisa ikut masuk bukan variabel bebas, variabel terikat. Dia bisa ikut masuk memengaruhi variabel terikat itu sehingga IPK-nya bisa naik atau turun bukan karena strateginya, tapi misalnya karena IQ-nya sangat tinggi misalnya. Ya, itu variabel-variabel sekunder yang ikut memengaruhi variabel terikat. Nah, itu harus dikendalikan. Tapi kita harus tahu dulu, dari mana kita tahu variabel sekunder? Dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang sudah kita pelajari. Ya. Oleh karena itu sangat penting di dalam membuat proposal itu kita mempelajari banyak penelitian yang berkaitan dengan variabel terikat yang mau kita teliti. Nah, variasi untuk variabel bebas, ya, itu apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana cara kita memberikan variabel bebas itu. Variabel bebas itu bisa diberikan variasi, misalnya ada kelompok yang diberikan variabel bebas dan ada kelompok yang tidak diberikan variabel bebas. Nah, itu namanya adalah ada dan tidak ada atau presence absence. Atau satu kelompok diberikan variabel bebas, kemudian diamati reaksinya, lalu selang berapa lama variabel bebas itu dihilangkan, kemudian diamati reaksinya lagi. Ya. Yang paling umum adalah dua kelompok, yang satu kelompok diberi variabel bebas, yang kelompok lain tidak. Lalu dibandingkan apakah variabel terikatnya itu berbeda. Misalnya, satu kelompok diberi vaksin, satu kelompok tidak diberi vaksin. Kemudian dilihat perbedaan dengan daya tahan tubuhnya terhadap virus. Ya, itu contoh. Kemudian bisa juga variasinya itu dalam bentuk kuantitas variabel. Satu kelompok diberi 1 kali vaksin, satu kelompok 2 kali vaksin, satu kelompok lagi 3 kali vaksin. Dilihat perbedaan imunitas tubuhnya. Ya, itu jenis yang kuantitas. Kemudian tipe variabel. Tipe variabel atau jenis variabel itu misalnya satu kelompok diberi vaksin dari perusahaan Pfizer misalnya. Satunya lagi kelompok dari perusahaan vaksin Sinovac misalnya. Dilihat bagaimana imunitasnya. Ya, itu jenis variabel. Bisa juga variabel bebas itu diberikan dalam bentuk manipulasi instruksi. Misalnya, satu kelompok dikasih tahu bahwa kalian akan mendapatkan vaksin. Ya, tapi ternyata vaksin yang diberikan itu diberikannya itu bukan vaksin, ya, tapi placebo. Jadi misalnya gini, saya akan memberikan vaksin, ya silakan antri. Tapi yang disuntikan bukan vaksin, sebenarnya adalah air biasa misalnya. Ya. Nah, itu manipulasi instruksi. Jadi kita memberikan instruksi yang berbeda kepada satu kelompok. Kepada kelompok yang lain kita beritahu, hari ini saya akan memberikan vaksin. Kelompok yang lain tidak diberitahu. Nah, itu manipulasi instruksi. Jadi petunjuknya atau instruksinya itu berbeda-beda. Itu bisa dilakukan. Nah, hati-hati melakukan model ini karena bisa dianggap sebagai penipuan. Oleh karena itu setelah selesai
penelitian itu harus di debriefing. Itu sudah saya jelaskan ya minggu lalu. Harus ada debriefing, memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah terjadi. Gitu ya. Kemudian bisa juga manipulasi kondisi. Kondisinya misalnya yang satu dibikin dingin sekali, AC-nya diberi suhu yang sangat rendah gitu ya, disetting. Kemudian kelompok yang satunya itu tidak dikondisikan seperti itu ya, dimasukkan ke ruangan yang berbeda kondisinya. Itu manipulasi kondisi. Nah, sekarang mengenai variabel terikat. Kalau tadi variabel bebas, kalau sekarang variabel terikat, apa yang bisa diukur kalau dari variabel terikat? Satu bisa berupa respon fisiologis, ya. Apakah kalau dia kedinginan, ya, kulitnya mengkerut, rambut-rambut di kulitnya berdiri, gitu ya, badan menggigil, bibir biru dan sebagainya. Itu respon fisiologis yang tampak. Kalau dia mau dilihat ketakutan, nah coba dilihat respon fisiologisnya seperti apa, ya. Atau dia mungkin berteriak-teriak, ketakutan karena dikasih tontonan film horor. Nah itu perilaku yang tampak seperti apa? Kalau dikasih tontonan film yang lucu, dia ketawa terbahak-bahak. Nah, itu perilaku yang tampak seperti apa? Itu bisa diamati. Atau kalau itu tidak ada, bisa juga dengan laporan verbal. Tadi gimana rasanya? Lucu nggak filmnya? Oh lucu. Oh tapi dia tidak tertawa terbahak, hanya senyum. Ya. Bisa tiga-tiganya diukur. Ya. Semakin banyak yang diukur, semakin tajam. Caranya mengukur gimana? Bisa dilihat dari frekuensinya. Seberapa sering dia tersenyum, tertawa, ya, menggigil kedinginan, ya. Kemudian latensinya, ya. Apakah itu menetap atau tidak kelihatan? Ya. Apakah muncul di permukaan atau tidak? Kemudian durasinya, berapa lama dia tertawa, menangis, ya, atau marah-marah. Lalu amplitudonya gimana? Swingnya gimana? Ya, dari diam tiba-tiba ketawa terbahak-bahak atau dari diam terus hanya senyum saja, bagaimana? Amplitudonya itu bagaimana? Terus kemudian kembali lagi senyum gitu ya. Atau dikasih pilihan, misalnya kayak kita kasih kuesioner itu ya, silakan diisi kuesioner ini. Nah itu juga bisa mengukur variabel terikat. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mengukur variabel terikat ini. Nah untuk variabel sekunder yang bisa mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas itu disebut sebagai variabel sekunder yang harus dikendalikan, wajib dikendalikan. Ya. Kalau tidak, dia akan memengaruhi sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan dengan tegas bahwa variabel bebaslah yang memengaruhi variabel terikat. Oke, begitu. Nah, sebelum kita beranjak terlalu jauh, barangkali ada pertanyaan atau bagian-bagian yang perlu saya ulang. Silakan. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas, perlu diulang. Bagaimana? Aman? Kalau aman, kita lanjutkan. Bagaimana? Perlu kita ulang atau tidak? Oke. Sementara belum ada pertanyaan, kalau belum ada, kita lanjut saja ya. Ini saya matiin dulu videonya supaya sinyalnya tidak terputus ya. Karena beberapa hari ini jelek sekali sinyalnya. Nah, kita lanjutkan bagaimana menentukan tipe dan desain penelitian.
Tipe penelitian itu ada beberapa untuk eksperimen ya. Ada yang controlled laboratory experiment itu yang sangat terkontrol. Jadi dia ada di dalam situasi laboratorium ya, dan dikendalikan sehingga variabel-variabel sekunder yang mungkin masuk itu tidak ada. Kemudian ada controlled field experiment. Ada penelitian-penelitian eksperimen yang tidak bisa dilakukan secara terkontrol kuat ya, ketat gitu, karena dia tidak di dalam laboratorium, tapi dia dilakukan di rumahnya partisipan misalnya, ya. Misalnya menggunakan terapi online, ya. Terapi online kita menggunakan Zoom, misalnya memberikan terapi cognitive behavioral therapy misalnya ya. Ini kan tidak bisa secara laboratorium. Kita harus melakukannya secara controlled field experiment. Ya. Sekarang terapi banyak yang online loh. Oke, selanjutnya ex post facto. Ex post facto ini artinya adalah datanya itu telah lewat. Jadi eksperimen itu mungkin telah berlangsung dan kemudian kita ambil datanya yang sebelumnya. Misalnya, gimana kemarin rasanya ada di dalam ruang eksperimen, apa yang Anda, itu kita mempertanyakan sesuatu yang sudah dia rasakan sebelumnya. Kalau ex post facto field study berarti ya itu tadi, field study yang tidak di dalam situasi laboratorium yang ketat, dan kita mengukur hal yang sudah berlangsung sebelumnya. Kemudian desain penelitiannya bagaimana? Ada desain antar kelompok, ya. Tadi ada kelompok eksperimen yang diberi variabel bebas, lalu satunya ada kelompok kontrol yang tidak diberi variabel bebas. Nah, ini variabel terikat yang ada di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diukur. Ya. Nah, ini adalah pengukuran between subject, jadi antar kelompok. Ya. Kelompoknya beda. Kemudian yang kedua, within subject. Kalau within subject itu orangnya sama, kelompoknya sama, ya, hanya diukur 2 kali atau lebih, bisa 3 kali juga, bisa 4 kali, ya. Jadi misalnya kelompok itu diukur sebelum mendapatkan variabel bebas, kemudian diukur lagi setelah mendapatkan variabel bebas. Contoh, diukur imunnya sebelum mendapatkan vaksin, dan kemudian diukur imunnya setelah mendapatkan vaksin. Yang diukur orangnya sama. Itu adalah within subject. Ya. Oke. Kemudian bagaimana perencanaannya? Kita harus memikirkan siapa yang akan terlibat. Ya. Bagaimana kita mencari mereka? Bagaimana kita mengajak mereka untuk terlibat? Karena mungkin saja mereka tidak berminat terlibat. Kemudian peralatan apa yang kita perlukan? Ya. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana tekniknya nanti analisis datanya? Itu sudah harus kita pikirkan. Jangan ngambil data dulu, habis itu bingung. Ini mau diuji pakai uji apa? Statistiknya bagaimana? Kita sudah harus memikirkan nanti datanya itu akan berupa data apa, ordinal kah, interval, rasio, berupa data diskrit atau kontinu, kemudian berarti kita harus pakai teknik analisis datanya seperti apa. Kita juga bisa melakukan uji coba dulu, pilot study. Kita uji coba dulu ruangannya, peralatannya berfungsi dengan baik atau tidak. Ya.
Jangan sampai pada saat pelaksanaan itu kacau. Dan kemudian setelah itu semua dilakukan, baru kita membuat pelaksanaannya. Ya. Detail pelaksanaannya itu seperti apa, instruksinya seperti apa. Itu harus dipikirkan, dan itu termasuk di dalam proposal penelitian yang nanti harus Anda buat. Bagaimana nanti saya mengumpulkan partisipannya, lalu instruksinya seperti apa, harus sama. Ya. Tidak boleh berbeda-beda, kecuali memang itu variabel bebasnya, yaitu manipulasi instruksi tadi. Ya. Yang satu dikasih tahu bahwa nanti akan ada bunyi ledakan, yang satu tidak dikasih tahu bahwa nanti ada bunyi ledakan, lalu dilihat reaksi kagetnya seperti apa, gitu ya, bisa. Itu manipulasi instruksi. Nah, itu harus direncanakan secara mendetail kata-katanya seperti apa. Ya, siapa yang memberikan instruksi itu? Tidak boleh beda-beda. Kemudian bagaimana kita menganalisis hasilnya? Ya, kita melakukan pengamatan. Itu namanya observasi. Pencatatan datanya dilakukan dengan observasi. Observasi itu tidak harus berupa observasi dilihat, itu bukan begitu itu. Observasi itu termasuk bagaimana cara dia mengisi kuesioner misalnya, ya. Apakah dia mengisinya itu urut, loncat-loncat, atau bolak-balik, ya itu termasuk di dalamnya. Jadi bukan hanya pada saat eksperimen. Observasinya harus dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah eksperimen. Kemudian setelah kita dapat pencatatan data itu, kita uji dengan uji statistik, ya. Ada banyak berbagai uji statistik, dan kita pilih yang paling sesuai. Bisa juga menggunakan grafik, ya. Grafik, misalnya hari ini Anda memberikan suplemen obat kuat untuk menghadapi virus corona. Besok Anda cek apakah dia tingkat kekuatan imunnya itu meningkat atau tidak. Besoknya lagi dicek terus. Nah, itu Anda bisa buat dalam bentuk grafik, kemudian kita bisa lihat apakah imunitasnya itu mendatar, menaik, atau naik turun, begitu. Ya. Atau naik selama seminggu, kemudian turun di minggu keberapa, begitu. Itu bisa kita analisis. Ya. Mau pakai grafik batang, grafik garis, ya, atau lingkaran, itu terserah. Itu untuk mendeskripsikan data. Ya. Setelah itu, kita jawab pertanyaan penelitian. Itu adalah hasil dari jerih payah kita itu. Jadi, upaya kita melakukan penelitian itu sebenarnya intinya adalah mau menjawab pertanyaan itu tadi. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan data yang bagus, yang representatif, kita olah, akhirnya kita bisa membuat kesimpulan. Apakah ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat? Itu kalau eksperimen, jawaban itu yang dicari. Yang mana yang diterima? Apakah tidak ada pengaruhnya? Ya, itu hipotesis nol, atau hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh. Kalau yang diterima hipotesis nol, bukan berarti penelitian itu jelek, enggak juga. Tapi berarti ada hal-hal yang luput kita lakukan. Ya, entah itu pada saat pengambilan data ada variabel sekunder yang masuk, kontrolnya kurang ketat, atau lain sebagainya. Oke, baik. Nah, ini dulu share saya. Barangkali ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Bagaimana? Silakan, ada yang mau bertanya? Gimana gambaran penelitian eksperimen ini, apakah sudah ada bayangannya begitu? Ada poin-poin yang kurang jelas mungkin? Belum ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, nah, kalau belum ada, saya mau menunjukkan sebuah video contoh penelitian eksperimen. Ya. Penelitian eksperimen ini dilakukan kepada anak-anak. Ya, isinya itu adalah penelitian untuk variabel yang mau dicari itu yang diteliti itu adalah compliance. Compliance itu bahasa Indonesia adalah kepatuhan. Jadi di sini anak itu diberi opsi apakah dia akan makan marshmallow ya yang dikasih oleh peneliti. Tapi dia dikasih tahu gini, kamu boleh pilih, kamu mau makan marshmallow ini sekarang, atau kamu mau menunggu sampai saya datang lagi. Kalau kamu mau menunggu sampai saya datang lagi, kamu akan saya kasih tambahan marshmallow. Ya. Jadi selain kepatuhan juga decision making, pengambilan keputusan, dan bisa nggak menahan impuls untuk makan itu marshmallow sekarang juga. Ya. Nah, dalam menonton video ini, saya pengen Anda berpikir beberapa hal. Ya. Satu, kira-kira kriteria subjek yang perlu terlibat di dalam penelitian ini itu seperti apa saja? Nanti ada beberapa subjek, ya. Ada beberapa subjek karena peneliti ini ingin membandingkan beberapa kelompok subjek. Ya. Nah, coba pikirkan dari tampilan itu, kira-kira kriteria partisipannya itu seperti apa? Coba Anda buat beberapa catatan gitu ya. Seperti apa ya kira-kira kriterianya? Kemudian yang kedua, kira-kira secara etika peneliti ini itu perlu melakukan apa ya supaya penelitian ini layak etik gitu. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Karena ini penelitian pada anak-anak ya. Ya, anak kecil. Terus yang ketiga, ya, coba pikirkan dari sisi eksperimen, ya, ini termasuk eksperimen seperti apa? Apakah dia controlled laboratory, ya, atau dia termasuk controlled field, ya, field eksperimen, atau dia termasuk expose factor laboratory atau expose factor field eksperimen. Lalu variabel bebasnya apa dan variabel terikatnya itu apa. Kira-kira 3 hal ini bisa dicari ya. Jadi yang pertama itu kriteria partisipannya. Yang kedua etikanya. Yang ketiga yang berkaitan dengan eksperimen ya, jenis eksperimen dan variabel bebas dan terikatnya. Pikirkan juga mungkin variabel sekunder apa yang bisa masuk di situ. Yang bisa mempengaruhi. Oke, 3 poin ini ya. Kita nonton dulu. Apakah suaranya sudah kedengaran?
Dengeran. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Ya, bagaimana? Lucu ya? Siapa yang tadi melihat sampai selesai? Bagaimana pendapat Anda? Ada yang mau sharing? Gimana menurut pendapat Anda tadi? Perlu diulang untuk bikin menjawab pertanyaannya atau cukup? Cukup? Oke, kalau cukup, mari kita diskusi ya tentang beberapa pertanyaan tadi. Ada 3 ya tadi ya pertanyaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa tadi? Kriteria partisipan ya. Oke, kriteria partisipan. Nah, menurut Anda, kriteria partisipannya itu supaya penelitian ini berhasil, itu apa saja ya kira-kira? Silakan, ada usulan? Apa? Yang pertama apa? Kriteria partisipannya. Ayo, mari, silakan. Usianya bagaimana? Usia anak-anak. Nah, anak-anak itu kira-kira kalau dilihat tadi berapa sampai berapa? Tiga sampai 5 tahun mungkin ya. Oke, good. Apalagi? Jadi berarti
Kita cari anak-anak usia 3 sampai 5. Oke, apalagi kriterianya supaya penelitiannya berhasil? Apalagi? Ada nggak kaitannya sama marshmallow? Ya, betul sekali anak-anak yang menyukai marshmallow ya, Cecilia. Betul sekali. Ya. Jadi kalau mau terlibat dalam penelitian ini, anak itu harus suka marshmallow. Kalau nggak suka marshmallow, wah ya nggak jadi. Ya. Apalagi? Anaknya apalagi? Boleh nggak anaknya hiperaktif? Boleh nggak? Boleh nggak kalau anaknya hiperaktif? Kira-kira dia berhasil nggak tuh kalau di begitu? Nggak ya? Setuju nggak? Nggak ya? Nggak mungkin ya kalau anaknya hiperaktif. Ya. Kalau malu-malu susah juga. Iya, tapi kalau hiperaktif loncat-loncat nanti ya. Kalau dia loncat-loncat, wah ya mungkin lebih susah untuk diamati. Ya, kira-kira seperti itu ya. Beberapa, nah itu beberapa kriteria partisipan yang bisa kita pikirkan ya. Nanti selanjutnya mungkin ada lagi ya yang lain kalau kita baca dari penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah etika. Kira-kira etikanya gimana ya kalau kita mau meneliti? Apa ya? Kalau sama anak-anak kira-kira gimana ya? Betul, minta persetujuan orang tua ya. Kita nggak boleh adik-adik dari lewat gitu ya. Dek, dek sini ikut penelitian. Nggak boleh. Harus ada izin tertulis dari orang tuanya. Ya walaupun penelitiannya cuma makan marshmallow, tetap kita harus minta persetujuan dari orang tua. Ya, kalau nggak punya orang tua gimana? Ya dari walinya. Ya, harus ada persetujuan. Ya, karena itu anak kecil dia belum bisa membuat keputusan sendiri. Walaupun kita bilang enggak ada efeknya kok, efeknya minimal, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, oke. Kemudian tadi pertanyaan ketiga apa ya? Oh, eksperimennya ya. Kira-kira ini eksperimen jenis apa? Laboratory, field, expose faktor, yang mana? Kira-kira laboratorium nggak? Ya, saya setuju dengan Wedlin ya. Ini control laboratory eksperimen ya, karena ini terkontrol semua situasinya. Ya, saya setuju. Kira-kira variabel bebas dan terikatnya apa ya? Kira-kira apa ya variabel bebas dan terikatnya? Apa yang diukur kira-kira? Nah, marshmallow-nya itu bukan variabel bebasnya, tapi instruksinya itu yang menjadi variabel bebas. Kamu boleh makan, atau kamu nunggu saya datang. Kalau kamu bisa nunggu saya datang lagi, saya akan kasih 2 marshmallow. Jadi di sini yang dimanipulasi itu adalah instruksinya. Ya, dikasih instruksi. Kamu boleh makan marshmallow ini atau kamu boleh menunggu. Kalau kamu menunggu saya akan kasih 2. Ya. Dan
variabel terikatnya bisa berupa apa? Kepatuhan, bisa kemampuan mengendalikan impuls untuk memakan marshmallow saat itu juga ya. Nah, itu kemungkinan variabel terikatnya. Oke, kira-kira begitu ya gambaran dari sebuah eksperimen. Mudah-mudahan ada inspirasi dari sini. Ya, jadi eksperimen tuh sederhana saja, nggak usah rumit-rumit ya. Tapi untuk bisa menghasilkan yang sederhana itu bacaannya banyak sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok karena di sini ada karena di sini ada 9 kelompok ya kalau nggak salah ya. 9 kelompok. Baik, saya akan buat 9 kelompok. Masih ingat kan Anda kelompok berapa? Nah, silakan nanti masuk ke dalam kelompok-kelompoknya dan apa yang dilakukan di dalam kelompok itu Anda membahas ya. Anda membahas artikel-artikel yang sudah Anda kumpulkan. Anda kan sudah saya beri tugas kan untuk mengumpulkan artikel-artikel ya. Nah, coba dari artikel-artikel itu Anda tentukan ya. Ini jenis artikelnya apa. Kemudian Anda coba cari bagian mana yang menentukan ini jenis artikel apa. Dan kalau Anda menemukan artikel eksperimen, tolong sisihkan dan kemudian beri perhatian khusus pada artikel eksperimen itu. Anda bicarakan apa variabel bebasnya, variabel terikat, dan kemudian Anda bicarakan prosedurnya, ya, jenis penelitian eksperimennya itu seperti apa. Jadi apa yang tadi sudah kita bahas, ya, itu coba tolong dibicarakan khusus yang untuk eksperimen. Dan untuk yang lain yang bukan eksperimen, Anda coba lihat perbandingannya. Ya. Apakah di situ ada variabel bebas, apakah di situ ada prosedur yang kontrol yang ketat, dan lain sebagainya. Gitu ya, cukup jelas tugasnya di dalam kelompok. Kalau sudah cukup jelas, silakan masuk ke kelompok-kelompok, silakan klik di itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada 9 grup. Silakan.